1 bulan terakhir kita melakukan challenge trading 100.000 dan di sini kita sudah growth 974% dengan angka drawdown yang cukup kecil ya, 8,3% aja. Di sini perhatikan kita deposit $24 lalu withdraw $13, lalu kita trading kan untuk nyisain $11. Jadi benar-benar kita harus nyisain saldo di akun kita yaitu $11. Dan lihat, $11 kita growth ke $36. Withdraw lagi. Growth lagi ke $18, kita withdraw lagi. Jadi benar-benar inilah yang kita lakukan. Jadi ini yang akan kita bahas di video kali ini, cara trading modal 100.000. Nah, di sini kita akan coba lihat lebih detail lagi terkait data yang kita lakukan. Salah satunya adalah angka drawdown-nya kok bisa kecil banget. Karena sebelumnya kita melakukan challenge trading 500.000 di sini, angka drawdown-nya ini normal, Pak, 30%. Karena modal kecil pasti harus kita gedein persentase risk-nya. Nah, jika seperti ini, maka ini agak unik case-nya antara kita masih dapat dikasih luck atau memang pas momentumnya dalam beberapa trade yang kita lakukan. Kalau kita scroll ke bawah, kita melakukan trade di beberapa pairs ya, kita scroll ke bawah lagi di history. Di sini kita ada beberapa pairs yang kita trade kan, ada XAG USD, ada GBP JPY. Jadi dua pairs tersebut kita kena loss-nya di mana? Ini sebenarnya ini bukan open ya, ini ya untuk awal, untuk biar kita withdraw kita harus open. Aku open buy sama sell di XAU. Ya ini nggak usah dihitung lah ya. Jadi kita lossnya tuh di sini. Nah di USD JPY. Nah buat kamu yang mau bener-bener trade modal 100.000, itu kamu bisa pakai broker Phoenix. Ini 100.000 beneran Pak. Kalau kita lihat di sini, lihat nih, minimum depositnya $10 atau 100 ribuan. Dan di sini udah legal Bapepti, KBI sama JFX. Untuk link registrasi Phoenix sudah kita taruh di deskripsi video, silahkan dicek aja. Ini salah satu opsi buat teman-teman yang mau melakukan challenge trading modal 100.000. Nah, kemudian di part kedua kali ini kita akan bahas secara detail gimana strategi yang aku lakukan biar akun 100.000 ini bisa growth cukup lumayan. Ini hampir nyentuh 1 juta dari modal 100.000 yang kita lakukan. Yang paling penting adalah first trade is the key. Jadi kalian fokus di one trade, one session, sama one setup. Kalau one trade di sini maksudnya gimana? Ya jangan kalian ketika modal 100.000 di awal langsung layer, jangan dulu seperti itu. Di sini aku melakukan layering, perhatikan ya. Melakukan layering ketika modal aku sudah bertumbuh. Di sini aku dapat 0,1, cukup satu posisi di USD JPY, modalku bertumbuh $3, baru aku melakukan open posisi lagi di GJ dengan layer yang cukup banyak karena momentumnya lagi dapat banget. Gitu. Nanti kita jelaskan soal strategi di belakang. Kemudian untuk sesi di sini kalian harus tahu bahwa kalian trading di market forex yang high volatility. Di sini ada forex market hour ya, perhatikan. Nah, di sini akan ada keterangan nih indikator bahwa kamu tradingnya itu di high conviction atau low conviction market. Contoh, aku biasanya trading buka market itu start dari jam 7 karena kita ada trading bareng setiap jam 7 sampai jam 9-an. Kalian bisa tonton aja di channel YouTube ini dan kita melakukan trading barengnya itu di Discord. Kalian bisa join Discordnya juga seperti itu. Nah, kita cek di jam 7 malam itu waktunya apa? Lihat, New York udah mulai open nih, kelihatan nih. New York udah mau mulai open, London sedang open. Jadi kita adalah masa transisi dari London ke New York jam 7. Ketika sudah nyentuh jam 8, New York sudah open, market sudah mulai volatile, dan Londonnya ikutan open. Jadi kita open di dua market. Enak Pak. Setelah seperti itu, lihat high volatility-nya terjadi. Nih pegunungan ini nih. Nih yang gunung ini pas naik. Jadi itu adalah masa transisi dari New York mau open sama London sama New York open barengan. Gitu. Jadi kita manfaatkan itu. Pas mau New Yorknya open, kita mapping dulu. Kita mapping. Oh, di sini area entry yang bagus, di sini, di sini, sini. Pas New Yorknya open, London session open, kita open. Gitu. That's it. Itu how you trade di sesi market. Makanya kenapa ketika kalian trading itu nggak bisa seenaknya. Baru bangun buka market, low, man. Ngapain lu trading di low conviction market? Jadi ibaratnya ya lu udah targetkan mau sebagus apapun teknikalnya, nggak ada volatilitas di sana. Ya, why gitu? Kita harus entry. Di Tokyo kita mau entry, ngapain? Lihat nih. That's totally low conviction.
Makanya kita targetkan yang pas mulai naik. Ini starting naiknya tuh sebenarnya di London session. Itu that's fine. Jadi dari jam 4 sore, 3 sore, jam 4 sore sampai nanti malam. Gitu. Sampai jam 11 malam, that's fine banget. Gitu. Kemudian one setup. Untuk one setup kali ini, ingat ya, first trade is the key. Sekarang kita bahas kenapa aku melakukan trade cukup banyak di GBP JPY. Nih, ini adalah analisaku pas kemarin di GBP JPY. Perhatikan di sini aku ada share ke Discord juga. Lihat, ini adalah best entry to sell yang ku tandain. Jadi setiap kesentuh kotak ini adalah waktunya kita entry sell. Kenapa? Pertanyaannya. Kalau aku bisa gambarkan secara simple, itu kayak gini nih strateginya. Jadi dia sedang dalam tren penurunan dan dia sedang membentuk wave naik. Nah, jadi dia dari turun sini ke wave naik. Spread pas area sini. Maka di sini kita bisa kasih tanda bahwa di sini adalah area best to sell. Kenapa di situ best to sell? Pertama, yaitu terkena trend line. Kedua, karena itu area lower high. Ketiga, karena ada supply zone. Jadi ada 3 conviction yang kita lakukan kenapa kita sell posisi di GBP JPY dengan target seperti ini. Dan ini convictionnya cukup bagus. Kita bisa pasang stop loss di atasnya sini. Nah, ini sebagai SL. Dan how was the result? Kalian bisa lihat di sini, kita update juga. Begitu kesentuh area best to sell kita, dia langsung drop cukup kenceng untuk menuju ke TP pertama dan TP kedua kita. Jadi hal-hal kayak gini itu yang sangat membantu kita untuk nge-growth duit seminimal apapun. Again ya, kalau di 100.000, first trade is the key. Jadi kuncinya di dalam trading pertama. Trading pertama kamu udah bisa nge-growth akunmu. Ini kan contoh ya, trading pertamaku di sini langsung 317% dari GBP JPY. Langsung aku bisa amanin. Jadi amanin profitnya, lempar. Aku sisain $11 lagi. Jadi aku trading dengan duit profit. Jadi udah nggak ada duitku di situ. Loss ya wes. Udah kita amankan $36. Aku trading lagi. Profit lagi 159%. Aku withdraw lagi profitnya. Sisain modalnya. Jadi benar-benar ini duit yang akan ngegulung terus di market. Jangan sampai kalian ya udah terpaku gitu. Udah 100.000 nih. Anggaplah kalian belum punya skillnya, belum punya knowledge-nya. 100.000 ini hilang di first trade-mu. Jangan langsung ditambah terus. Ketika hilang, ya wis istirahat dulu aja. Karena fungsi dari technical itu mensimplify, memudahkan kita. Jadi percuma lu narik-narik garis, tapi malah fungsinya adalah memperibet lu. Contohnya kemarin GBP JPY kita ambil lagi pas trading bareng. Ini TP2 ya. Ini TP2. Perhatikan analisa kita di GBP JPY seperti ini. Best to sell juga kita ambil. Jadi analisa yang di sini kita kopas lagi sama persis. Ada nggak yang kita lakukan macam-macam? Nih lihat apa yang kita bikin, trend line, supply. Udah, garis-garis TP1, TP2, that's it. Nggak ada indikator yang aneh-aneh. Karena metode yang sempurna adalah metode yang kita udah tahu Pak celahnya. Kalau dia ini minusnya apa, kalau bagusnya apa. Jadi kita bisa menentukan based on momentum, insting kita juga berfungsi. Ini udah pernah kita lakukan backtest juga di atas 70% untuk metode yang kita pakai. Dan sekarang ini kita akan langsung terus-terusan forward test terus untuk ngelihat angka win rate yang selalu kita dapatkan itu berapa. Dan so far kita masih selalu dapat di atas 70%. That's a good number. Seperti itu, again aku tekankan ya, technical analysis itu untuk memudahkan, bukan malah merumitkan market yang mudah. Jadi market ini kan banyak grafik nih. Nah, kalian pakai technical kalian. Oh, ternyata gampangnya kayak gini. Contoh ini GBP JPY. Naik turun fungsinya apa sih? Nggak peduli aku langsung buka H4 atau H1. Contoh H1 ya. Di sini kelihatan ada apa? Oh, dia masih turun, Pak. Ya udah kita tungguin aja di line ini untuk dia lanjut turun ke bawah gitu. Jadi ketika kesentuh sini ya udah aku tinggal sell aja. That's it. So, again, technical analysis fungsinya untuk memudahkan trading kita.